Baik, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kata kerja ya, teman-teman. Lebih tepatnya penggunaan aktif dan juga pasif, terutama untuk membedakan verb 2 dan juga verb 3. Nah, seperti yang teman-teman ketahui atau yang teman-teman sudah pelajari di hari pertama, kata kerja ini fungsi utamanya itu sebagai predikat. Walaupun tidak semua kata kerja itu bisa menjadi predikat ya. Nah, jadi kata kerja yang bisa jadi predikat itu adalah verb satu. Kalau nggak gitu verb SES ya, teman-teman tergantung subjeknya nanti di dalam menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Kemudian verb 2, caranya kita menyatakan kejadian di lampau, misalnya sejarah, misalnya pengalaman, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah auxiliary dengan gandengan verbnya atau verb gandengannya. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang bukan predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja ini, jangan dianggap sebagai predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan yang terakhir adalah to verb satu. Nah, masalahnya di sini teman-teman, verb 2 yang mana dia adalah predikat ya, dan juga verb 3 yang mana dia bukan predikat itu seringkali wujudnya mirip atau bentuknya sama, yaitu kata kerja yang berakhiran dengan ed. Nah, bagaimana cara kita membedakan apakah itu verb 2 dan apakah itu adalah verb 3? Nah, hari ini kita akan pelajari hal tersebut. Gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas, teman-teman. Nah, jadi verb atau kata kerja itu kalau secara arti atau kalau kita artikan, teman-teman, itu nanti akan dibagi atau ada dua jenis, gitu ya. Ada kata kerja itu yang membutuhkan objek. Nah, objek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Sama kayak subjek, teman-teman. Hanya beda tempat maksud saya. Gitu ya. Kalau subjek ya tempatnya di sebelumnya predikat, kalau objek biasanya di setelahnya predikat atau setelah kata kerja lah seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi kata kerja kalau kita artikan atau secara makna itu nanti ada dua, ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek alias jangan dikasih objek, teman-teman. Nah, contoh dari kata kerja yang membutuhkan objek itu misalnya adalah refract, artinya membelokkan atau membiaskan gitu ya. Emit artinya memancarkan atau mengeluarkan. Produce ya artinya adalah memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya membutuhkan objek itu adalah jadi setelah kata kerja ini itu harus diisi dengan kata benda atau kata ganti. Contoh teman-teman, kalau saya hanya menyampaikan ke teman-teman misalnya, pabrik itu menghasilkan setiap tahun. Nah, menghasilkan apa, ya kan? Nanti pasti ada orang yang kita ajak omong itu pasti bertanya, menghasilkan apa? Nah, menghasilkan apa itu adalah atau apa yang dihasilkan itu adalah menerangkan objek seperti itu, gitu ya. Contohnya lagi mendapatkan atau obtain, teman-teman. Misalnya kemarin saya mendapatkan. Nah, mendapatkan apa? Jadi mendapatkan itu harus dikasih kata benda setelahnya. Misalkan kemarin saya mendapatkan seorang teman baru. Kemarin saya mendapatkan kabar membahagiakan. Kemarin saya mendapatkan rezeki nomplok misalkan. Nah, itu semuanya kata benda di setelah kata kerja. Nah, itu disebutnya objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang jangan dikasih objek setelahnya. Oke, contohnya adalah occur, artinya terjadi. Occur juga bisa berarti ada ya, teman-teman, sama kayak exist. Oke. Kemudian ada juga appear, artinya muncul, maaf. Kemudian fall artinya jatuh, surge artinya meningkat, react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang setelahnya itu tidak bisa dikasih kata benda atau objek, nah berarti itu termasuk ke dalam yang tidak butuh objek ini. Atau kalau teman-teman cek di kamus, istilahnya namanya adalah intransitif. Intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Sorry, teman-teman kepencet ya, mohon maaf. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus bisa membedakan kalau ada kata kerja yang butuh objek
Dan juga ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, supaya teman-teman paham, kalau kata kerja yang membutuhkan objek itu nanti bentuk di kalimat bisa saja aktif. Maaf teman-teman, sepertinya ada sedikit masalah dengan mouse saya ya, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi ya, kata kerja yang membutuhkan objek itu di dalam kalimat dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, aktif itu kalau diartikan nanti artinya teman-teman. Misalnya refract tadi membiaskan, emit memancarkan, produce artinya menghasilkan, obtain mendapatkan, cause menyebabkan, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau kita pasifkan nanti artinya jadi di. Misalkan refract kalau dipasifkan nanti jadinya dibiaskan atau dipantulkan. Emit artinya dipancarkan atau dikeluarkan. Produce artinya dihasil, nanti kalau dipasifkan maksud saya ya, jadi dihasilkan. Obtain nanti jadinya didapatkan. Cause artinya disebabkan, nanti jadinya seperti itu. Gitu ya. Dan pasif itu dalam bahasa Inggris bentuknya hanya ada dua, teman-teman. Kalau dia di dalam predikat, bentuknya hanya to be diikuti oleh verb ketiga. Misalnya eat itu makan atau memakan. Nanti kalau ada is terus diikuti eaten artinya jadi dimakan. Gitu ya. Kemudian misalnya lagi menghasilkan, misalkan produce itu kan menghasilkan. Nanti kalau is produced, nanti jadinya dihasilkan atau diproduksi. Nah, selain be verb 3 yang berarti pasif di dalam kalimat adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Bedanya adalah kalau be verb 3 karena ada auxiliary-nya itu nanti tempatnya di predikat ya. Sedangkan kalau yang verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya itu tempatnya bukan di predikat atau selain predikat. Oke, teman-teman? Nah, jadi bentuk pasif itu cuma dua di dalam kalimat. Oke, yaitu be verb 3 kalau di predikat dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tapi itu bukan predikat. Dan perlu teman-teman tambahkan catatan bahwa kalau kata kerja yang butuh objek kita rubah menjadi pasif, itu nanti tidak boleh lagi dikasih objek. Sekali lagi, kata kerja yang membutuhkan objek awalnya ya, yaitu kata kerja ini dan teman-temannya ya, teman-teman. Itu nanti kalau kita rubah menjadi pasif, itu nanti tidak boleh lagi punya objek. Oke? Dan kata kerja selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri, semuanya itu artinya nanti teman-teman. Jadi semua kata kerja yang sudah kita pelajari selama ini di dalam kalimat itu nanti selain bentuk be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri itu artinya semuanya aktif. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek tadi, dari lahir memang dia tidak butuh objek ya, dia tidak bisa kita pasifkan alias dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada ocuret berdiri sendiri, itu fix verb 2, teman-teman. Bukan verb 3 ya, karena dia tidak memiliki bentuk verb 3 dan juga be verb 3. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah pembagian kata kerja berdasarkan maknanya atau berdasarkan artinya. Ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif. Kata kerja yang tidak butuh objek hanya bisa aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih, Sir, kok kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita rubah menjadi pasif? Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, itu kenapa kok tidak bisa dipasifkan? Nah, alasannya adalah di cara pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif, teman-teman. Nah, cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif dalam bahasa Inggris itu, misalnya seperti ini ya, saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Misalnya kalimat aktifnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Jadi kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita analisa subjek predikat objeknya, jadi some trees di situ adalah subjeknya, produce di situ adalah predikatnya, resin di sini adalah objeknya ya, dan in large quantities karena ada preposisi di situ ini menjadi keterangan. Nah, cara merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, yang pertama, objek itu nanti kita rubah menjadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian predikat
itu kita rubah menjadi rumus pasif di predikat, yaitu to be yang diikuti oleh verb ketiga. Jadi kalau teman-teman menemukan ada be verb 3 itu fix dia pasif gitu ya. Nah, di situ to be-nya adalah is, verb 3-nya adalah produced. Oke? Nah, sekali lagi kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Makanya di situ ditambahi oleh preposisi, teman-teman. Dan subjeknya nanti itu dimakan oleh preposisi by. Nah, ini menjadi keterangan namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Gitu ya. Nah, ini keterangan. Nah, in large quantities ini juga keterangan. Nah, kalau misalkan kata kerja yang butuh objek sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek, teman-teman. Atau saya balik ya, kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang harusnya punya objek tapi tidak ada objeknya, itu harus dibentuk pasif. Seperti itu. Jadi nanti yang awalnya adalah some trees produce resin in large quantities. Kalau dipasifkan menjadi resin is produced by some trees in large quantities. Artinya sama, teman-teman, hanya dibolak-balik gitu ya. Jadi beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Seperti itu. Jadi alasan kenapa kata kerja yang perlu objek itu bisa dirubah menjadi pasif karena objeknya nanti itu kita rubah menjadi subjek. Sedangkan teman-teman untuk kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitive verb gitu ya. Kenapa kok dia selalu aktif? Karena misalnya saya pakai kata kerja fall ya, teman-teman. Artinya jatuh. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, kalimat ini tidak memiliki objek yang nantinya akan kita rubah menjadi subjek di kalimat pasifnya. Artinya di kalimat pasifnya nanti nggak ada subjeknya, teman-teman. Padahal kalimat itu tidak boleh tidak punya subjek alias harus punya subjek. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang tidak perlu objek itu tidak bisa kita pasifkan. Gitu ya, alias hanya bisa aktif. Makanya dia tidak punya bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dia hanya bisa berbentuk aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan diberikan soal, di pilihan gandanya itu biasanya ada kata kerja yang lebih dari satu pilihan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman tarik dari depan ke belakang di situ ada was. Jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, entah itu is, entah itu am, entah itu are atau was atau were, fix mereka adalah predikat. Entah dia yang berdiri sendiri seperti ini atau dia yang auxiliary yang diikuti oleh verb, teman-teman. Gitu ya. Nah, intinya dia adalah predikat. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Oke, kalau kita tarik ke belakang lagi, cari kata kerja lagi yang bisa jadi predikat. Nah, itu nggak ada, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Yang alpha itu berbentuk auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti predikatnya jadi double atau pemborosan. Gitu ya. Nah, jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah itu jelas ada kata tanya. Seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, kata tanya di soal structure TOEFL itu dianggap sebagai kata hubung atau conjunction. Nah, syarat kita memasukkan conjunction, terutama conjunction yang selain penbo seperti ini ya, itu nanti subjek predikat di dalam kalimatnya harus ada lebih dari satu. Sedangkan subjek predikatnya itu nanti kalau yang Bravo kita masukkan ke titik-titik, subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa ya, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di dalam kalimatnya cuma satu. Nah, kalau yang Charlie, to verb 1 itu bukan predikat dan kita memang tadi tidak membutuhkan predikat. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta, nah itu yang saya maksud, teman-teman. Ada kata kerja yang berakhiran dengan ed. Dan dia berdiri sendiri seperti ini, tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, ini sudah dipastikan bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Nah, kalau verb 2 dia predikat, tidak bisa jadi jawaban ya. Kalau dia verb 3, bisa jadi maksud saya
Kalau dia verb 3 tidak bisa jadi predikat dan bisa jadi jawaban. Maksud saya seperti itu. Gitu ya. Nah, cara menentukan apakah dia ini verb 2, apakah dia ini verb 3, kita harus tahu dulu arti verb satunya, teman-teman. Nah, employ itu arti dari verb satunya adalah mempekerjakan. Sama dengan hire, teman-teman. Diterima kerja itu ya. Jadi, uh, we hire you. Kita menerima kamu bekerja. Atau kita mempekerjakan kamu. Seperti itu. Jadi, employ sinonimnya hire, artinya mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Mempekerjakan itu butuh objek tidak sih, teman-teman? Atau kalau saya bilang Butuh. butuh ya, karena kalau saya Butuh, bilang ke sir. teman-teman, Butuh, betul. butuh, butuh. Nah, karena saya misalkan bilang ke teman-teman, saya mempekerjakan di pabrik ini. Nah, mempekerjakan siapa? Ya kan? Atau mempekerjakan apa? Nah, jadi mempekerjakan itu butuh objek. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, di setelah titik-titik itu kan ada to. To itu preposisi, teman-teman. Bisa nggak jadi objek kalau preposisi? Bisa, sir. Oke. Nah, Enggak deh. nggak bisa ya, teman-teman masih ingat nggak? Tadi objek itu dibuatnya dari kelas kata apa aja? Sama kayak subjek. Atau teman-teman masih ingat subjek itu dibuatnya dari kelas kata apa? Kemarin materi hari Noun pertama. pronoun. Betul. Kalau nggak noun, ya pronoun, teman-teman. Oke. Jadi subjek itu dibuatnya kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Nah, objek itu juga sama, teman-teman. Objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti atau pronoun. Bedanya kalau pronoun di subjek sama di objek itu beda ya. Kalau pronoun di subjek itu I, you, they, we, he, she, it. I saya. Nah, kalau di objek, I itu jadi me, teman-teman. Bukan I lagi. Kita nggak bisa bilang, misalkan I love you, you love I. Itu nggak bisa. Jadi kita bilangnya you love me. Seperti itu. Walaupun artinya sama-sama saya ya. Jadi beda tempat, beda bentuk katanya. Nah, kalau you sama, teman-teman. You itu di subjek sama. You love me, I love you. Iya kan? Nah, tapi kalau misalkan he, misalkan dia laki-laki. He loves you, you love him. Jadi kalau di objek, he itu jadi him. Seperti itu. Nah, itu perbedaan kalau di pronoun. Nah, intinya adalah subjek sama objek itu dibuatnya sama. Kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti, teman-teman. Ya, karena kembali ke pengertian objek sama subjek. Kalau subjek kan kemarin apa atau siapa yang ingin kita bahas. Nah, kalau objek itu pengertiannya apa atau siapa yang dikenai oleh predikat. Misalkan membeli, membeli apa? Nah, apa itu sebagai objeknya nanti. Gitu ya. Dan apa itu nanti pasti menjawab kata benda, teman-teman. Atau kata ganti, guysnya siapa gitu. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi di soal, to itu kelas katanya preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Ya, karena ini keterangan ya keterangan fungsinya di dalam kalimat. Nah, artinya di titik-titik ini setelahnya tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, employee tadi kan butuh objek ya, teman-teman, artinya mempekerjakan. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, maka kata kerja itu berarti pasif. Oke, berarti dia verb 3, bukan verb 2 karena pasif tadi rumusnya cuma 2 ya. Kalau nggak to be verb 3 ya verb 3 aja. Nah, ini berarti verb 3 aja, teman-teman. Dan verb 3 aja tanpa auxiliary sebelumnya itu apa namanya? Tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat di titik-titik. Artinya yang delta ini kemungkinan juga bisa jadi jawaban. Karena yang Charlie tidak bisa jadi predikat, yang delta juga tidak bisa jadi predikat. Nah, sekarang bedanya Charlie sama delta apa sih? Yang Charlie itu bentuknya to verb 1. To verb 1 itu aktif, teman-teman. Artinya dia butuh objek karena employee tadi butuh objek. Gitu ya. Sedangkan employed karena dia verb 3 berarti dia pasif, tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, untuk menentukan butuh objek, kita menentukan Charlie atau delta ya sudah kita lihat setelah titik-titik lagi. Tidak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta, bukan yang Charlie. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Seperti itu. Nanti kalau diartikan,
Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan para insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan-perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau teman-teman tarik dari depan ke belakang, di situ ada use itu verb one. Nah, verb one itu 80% atau 90% lah. Dia itu fungsinya sebagai predikat, teman-teman. Oke. Subjeknya adalah molecular biologists. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada juga kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nggak ada juga conjunction di situ, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang Alpha, Bravo, Charlie, Delta, kecuali yang Delta ya, teman-teman, itu semua turunan kata kerja study. Study itu artinya adalah mempelajari atau meneliti, yang mana dia butuh objek. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alpha, di situ ada to verb 1. Dia adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif, maka butuh objek dan setelah titik-titik itu ada objeknya, teman-teman. Nah, berarti yang alpha ini kemungkinan bisa. Gitu ya. Nah, sekarang yang Bravo, di situ ada ed-nya, teman-teman ya. Ed itu kan bisa verb 2, kalau verb 2 berarti aktif, bisa verb 3. Kalau verb 3 berarti pasif, tidak boleh ada objeknya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, apakah dia verb 2, apakah verb 3 kalau setelah titik-titik ada objeknya? Kalau ada objek berarti verb to. Iya, verb 2 atau verb 2 ya. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Nah, boleh nggak teman-teman di sini kita masukkan predikat lagi? Enggak. Nggak boleh ya, karena tidak ada conjunction. Dan juga gini, ini informasi tambahan ya. Predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Terutama TOEFL yang asli dari ITS, teman-teman, atau TOEFL resmi. Gitu ya. Jadi pasti sebelumnya predikat itu harus ada subjeknya. Nah, berarti ini adalah verb 2 dan verb 2 tidak bisa kita masukkan di situ, teman-teman. Oke, dia bukan verb 3 karena ada objeknya. Verb 3 itu tidak boleh punya objek seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu jelas verb SIS. Verb SIS itu 100%, teman-teman. Hanya bisa menjadi predikat. Nggak boleh predikat diletakkan di awal kalimat dan juga kita tidak membutuhkan predikat lagi karena di soal sudah ada predikat dan tidak ada kata hubung. Berarti yang Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang Delta hati-hati, yang Delta ini tadinya bukan kata kerja, teman-teman, tapi dia kata benda karena ada the-nya. Gitu ya. Jadi the itu penanda kalau setelahnya itu kata benda atau dia menandakan gabungan kata benda seperti itu. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek. Kata benda itu bisa jadi objek, tapi dia nggak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma kata kerja yang butuh objek atau kita nyebutnya verb yang transitif gitu ya. Atau preposition. Preposition itu boleh punya atau harus ada objeknya untuk dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi ini dua kelas kata yang boleh punya objek, teman-teman. Selain ini tidak boleh ada objeknya. Seperti itu. Oke. Jadi yang delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau diartikan, untuk meneliti genetik atau untuk mempelajari genetik, ahli biologi molekul menggunakan PCR untuk apa ya, amplify itu memperbesar ya, memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa ya. Lanjut lagi ke ke contoh terakhir maksud saya. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Di situ ada supports ya, verb SES itu 100% sama kayak verb 2. 100% dia adalah predikat. Nah, subjeknya ini adalah consuming. Nah, ini verb ing, teman-teman. Jadi verb ing itu kenapa kok dia tidak bisa jadi predikat? Karena kalau dia di dalam kalimat nanti fungsinya ada dua, teman-teman. Nah, contohnya yang satu ini fungsinya dia sebagai kata benda. Jadi walaupun wujudnya verb, tapi dia adalah kata benda. Namanya gerund, teman-teman. Oke, jadi istilahnya di buku itu adalah gerund. Atau kalau kita analisa gerund itu apa? Gerund itu adalah kata benda atau noun yang kita buat dari kata kerja berbentuk verb ing.
Nah, fungsinya noun itu sebagai apa di dalam kalimat? Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, jadi ada verb ing, tempatnya kalau nggak di subjek atau objek, nah itu namanya gerund. Gerund itu adalah kata benda. Jadi verb ing-nya itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah. Nah, kalau yang alpha itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, gitu ya. Dan kita tidak membutuhkan predikat lagi di kalimat ini karena nggak ada conjunction. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo contain, nah di sini ada ed. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Ed di sini atau contain di sini, apakah dia verb 2? Apakah dia verb 3? Kalau setelahnya titik-titik itu ada objeknya yaitu healthy fats, artinya lemak-lemak sehat. Verb to. Verb 2 atau verb 2, betul lampau ya teman-teman. Nah berarti bukan verb 3 karena ada objeknya. Verb 3 itu tidak boleh punya objek teman-teman. Gitu ya. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya menjadi predikat, sama kayak verb SES. Nah, di soal kita tidak membutuhkan predikat lagi, jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini verb ing ya, verb ing itu tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat, jadi kemungkinan yang Charlie bisa. Kalau yang Delta, ada subjek lagi selain consuming foods, ada juga predikat lagi selain contain, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP-nya. Nah, yang Delta nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Charlie gitu ya. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Kok ada dua verb ing, Sir? Nah, verb ing yang di depan ini fungsinya sebagai gerund tadi atau kata benda. Jadi dia jadi subjek. Sedangkan containing di sini yang mengandung. Ini menjelaskan kata benda foods bukan sebagai subjek. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua fungsi verb ing di dalam kalimat. Selain dia sebagai kata benda, verb ing itu juga bisa menjadi kata sifat. Kalau sebelumnya ada kata benda seperti ini, terus diikuti verb ing, nah 80% verb ing itu adalah kata sifat. Namanya adalah present participle, teman-teman. Nah, jadi present participle itu apa? Jadi present participle, sorry, present participle. Mohon maaf tulisan saya kalibri ya, teman-teman nggak bisa nulis Times New Roman. Nah, jadi kalau teman-teman sir itu tulis itu huruf apa sih? Nanti ditanyakan ya. Kalau misalkan yang tidak jelas. Ini T, teman-teman. Participle. Ini L. Nah, jadi present participle itu apa? Present participle itu adalah kata sifat atau adjektif yang dibuat dari kata kerja. Nah, kata kerja yang dibuat menjadi adjektif ini ada dua, bukan cuma verb ing, teman-teman. Tapi ada juga verb 3. Bedanya kalau verb ing itu aktif, kalau dia butuh objek ya harus ada objeknya ya. Tapi kalau nggak butuh objek ya jangan dipaksa dikasih objek, teman-teman. Sedangkan ada juga yang pasif yaitu verb 3. Nah, kalau verb 3 karena dia pasif tidak boleh dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi containing yang jawaban Charlie kalau kita masukkan di sini itu namanya present participle bukan gerund. Gitu ya. Dia fungsinya sebagai kata sifat, teman-teman. Menjelaskan kata benda foods. Makanya kalau diartikan nanti seperti ini. Mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, kalau diartikan nanti yang mengandung. Nah, yang itu menandakan kalau itu adalah kata sifat. Contohnya, gadis yang cantik. Nah, yang cantik atau beautiful itu adalah kata sifat atau adjektif menjelaskan kata benda gadis. Kucing yang lucu itu kan cute, teman-teman. Menjelaskan kata benda cat, kucingnya tadi. Nah, jadi yang mensifati benda itu disebut dengan kata sifat. Biasanya kalau di Indonesia kan ada yang-yangnya. Mobil yang mewah, rumah yang besar, pria yang tampan, wanita yang baik, misalkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi verb ing di dalam kalimat bisa jadi subjek, bisa jadi, maksud saya bisa jadi kata benda, maaf, bisa jadi kata sifat. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh-contoh penerapan materi kita hari ini, teman-teman. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sir, nanti ada materi khusus yang gerund sama present participle nggak?
Karena ini adalah istilah yang sebenarnya gerund itu masuk ke dalam ini ya, tapi nanti ada materi. Pokoknya kalau misalkan ada hubungan gerund dengan kelas kata yang lain, misalnya nanti ada gerund itu ada hubungannya dengan kata sifat. Nah, nanti kita bahas di kata sifat, Miss. Atau Oh iya. materi hari ke-6. Terus ada juga gerund itu di setelahnya preposisi. Nah, itu materi kita tentang kata keterangan atau adverb di hari ke-7. Jadi, setiap ada materi yang bersinggungan dengan gerund, itu pasti akan kita bahas seperti itu. Tapi kalau gerund secara terpisah, itu tidak maksudnya kita sehari membahas gerund aja, itu tidak ada, teman-teman. Gitu ya, karena gerund itu sebenarnya adalah pecahan dari kata benda. Jadi dia adalah kata benda tapi diciptakan dari kelas kata yang lain. Seperti itu, Miss. Oke, Sir. Oke, dapat ya. Nanti ketika teman-teman sering-sering latihan, itu nanti akan di luar kepala sendiri atau akan hafal sendiri tanpa harus hafalan apa itu gerund. Seperti itu. Aman, teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang kata kerja, mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah dulu ya. Nanti teman-teman kirim dulu jawabannya, beda nggak apa-apa, sesuai ke pemahaman teman-teman. Nah, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, sudah lengkap teman-teman. A, B, C, D. Semua sudah ada yang menjawab. Kalau gitu kita cek bareng ya. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is baked. Itu predikat. Subjeknya adalah bread dough. Oke, adonan kue donat kalau nggak salah, teman. Atau sejenis kue lah gitu ya. Nah, di situ ada kata hubung atau conjunction when. Teman-teman masih ingat? Kalau ada conjunction di dalam kalimat, maka kalimat itu membutuhkan lebih dari satu subjek predikat. Nah, kita sudah menemukan satu subjek, satu predikat, berarti kita carikan satu lagi. Di situ sudah ada subjek satu lagi yaitu yeast, artinya ragi, teman-teman. Nah, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Jadi kita di sini hanya diminta mencarikan predikat dari subjek yeast. Gitu ya. Yang alpha, fermentation. Kalau teman-teman menemukan ada kata berakhiran ation-ation atau tion-tion gitu ya, 90% kata itu adalah kata benda atau noun. Gitu ya, teman-teman. Dan kata benda atau noun itu tidak bisa menjadi predikat. Jadi kita coba cari kata fermentation. Sorry, teman-teman. Nah, ini fermentation. Nah, kalau kita lihat fermentation itu kelas katanya adalah kata benda atau noun, ya kan? Dan kata benda itu tidak bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, berarti kalau kita kembali ke PPT tadi yang alfa tidak bisa karena kita tidak butuh kata benda, kita butuhnya kata kerja sebagai predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ferments itu adalah verb SES dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Jadi kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu juga hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Jadi kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta, nah, verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Berarti yang Delta nggak bisa, teman-teman. Karena tadi kan kita butuhnya predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Beda Bravo sama Charlie apa sih? Kalau yang Bravo, ferments itu verb SES. Dia aktif, teman-teman. Sedangkan yang Charlie itu to be diikuti oleh verb 3. Nah, to be diikuti verb 3 itu pasif. Teman-teman masih ingat? Kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, jadi bedanya Bravo sama Charlie, Bravo harus dikasih objek setelahnya.
Kalau yang Charlie tidak boleh ada objek setelahnya. Nah, untuk mengetahui jawabannya Bravo atau Charlie, kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata the sugars. Artinya beberapa jenis gula atau gula-gulaan gitu ya. Karena kalau sugars ada S-nya berarti ini kembali ke jenisnya, bukan ke gulanya, teman, tapi jenis-jenis gula. Gitu ya. Nah, kalau ada objeknya, karena ada objeknya, berarti kita butuhnya yang aktif, bukan yang pasif. Karena pasif itu tidak boleh ada objeknya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, when bread dough is baked, yeast ferments the sugars. Jadi kalau diartikan, ketika adonan bread atau kue dipanggang, yeast itu ragi gitu ya. Ragi itu mengfermentasi gula-gulanya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo, Bravo. Oke, sepertinya semua menjawab Bravo ya. Kita cek bareng. Ada juga jawaban Alfa. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Karena kalimat itu wajib punya predikat, maka di sini kita harus masukkan predikat, ya. Cari dulu subjek, dua koma. Nah, subjeknya ini ya, Ray Charles. Oke, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha, auxiliary verb, itu dia predikat, kita tahan dulu. Yang Bravo gained ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Kalau verb 2 bisa jadi jawaban, kalau verb 3 tidak bisa jadi jawaban. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa ya jadi predikat. Kalau yang delta ada conjunction, kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikatnya nanti cuma satu. Itu pun kalau semisal gain ini predikat gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah gained ini adalah verb 2 ataukah verb 3, kita harus lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, setelah titik-titik jelas ada kata prominence. Nah, selain tion-tion, kata yang berakhir dengan ence-ence itu ya, teman-teman, 80% dia adalah kata benda. Nah, jadi prominence ini kata benda itu selain jadi subjek, dia adalah objek. Karena jatuhnya setelah kata kerja berarti dia objek. Nah, kalau ada objeknya tidak mungkin dia pasif, pasti dia aktif, teman-teman. Karena kalau sudah dipasifkan tidak boleh ada objeknya, gitu ya. Nah, berarti ini aktif, karena aktif dia verb 2. Oke, nah berarti jawabannya yang Bravo. Yang alfa kenapa salah? Karena dia pasif, teman-teman. To be diikuti verb 3. Lah kenapa Sir kalau pasif salah? Karena ada objeknya. Sekali lagi teman-teman, kata kerja kalau sudah dibentukkan pasif, tidak boleh lagi dikasih objek. Gitu ya. Nah, jadi yang alfa tidak bisa karena bentuknya pasif, teman-teman. Sedangkan kita butuhnya yang aktif karena di situ ada objeknya. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, Ray Charles, seorang pencetus dari musik soul, mendapatkan pengaruh, mendapatkan ketenaran gitu ya maksudnya, di tahun 1950-an. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Bravo dan juga Alpha. Kita cek bareng ya.
Cari predikatnya dulu seperti biasa, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada starts, subjeknya adalah glass. Nah, di depan sendiri itu ada conjunction when, belum ada predikatnya, tapi sudah ada subjeknya. Nah, berarti di sini kita harus mencari satu predikat lagi. Gitu ya. Miliknya intensid ini, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ ada auxiliary verb. Jadi kemungkinan yang alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo ada auxiliary verb juga. Nah, jadi yang bravo juga kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa, kita butuhnya yang predikat gitu ya. Nah, kalau yang delta, directed ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Nah, dari direct itu artinya mengarahkan, teman-teman. Mengarahkan itu butuh objek ya. Nah, setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Berarti ini pasif, teman-teman. Berarti verb 3 ya. Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Nah, jadi antara alfa atau bravo. Nah, yang alfa sama bravo ini bedanya apa sih? Yang alfa itu ada to be-nya, teman-teman. Jadi been itu to be ya. Sedangkan yang bravo itu tidak ada to be-nya. Has itu auxiliary yang berbeda dari keluarga to be, teman-teman. Walaupun sama-sama auxiliary. Di sini ya kasusnya. Nah, cuman dia beda keluarga. Kalau to be ya keluarganya to be, been itu keluarganya to be, sedangkan has itu keluarganya have, teman-teman. Materi hari pertama ya tentang auxiliary. Auxiliary ada 4 dan dengan masing-masing kata kerja gandengannya. Ada do, ada to be, ada have, ada modal. Seperti itu. Nah, bedanya yang alpha karena ada to be diikuti verb 3 berarti dia pasif, tidak boleh ada objeknya. Sedangkan yang bawah itu tidak ada to be-nya, pakai has diikuti verb 3 berarti dia aktif, harus ada objeknya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Di situ langsung diikuti preposisi at. Itu menjadi keterangan. Nah, kalau tidak ada objeknya maka kita butuh yang pasif. Berarti jawabannya yang alpha. Gitu ya, teman-teman. Karena ada to be verb 3. Kalau yang bravo nanti kalau diartikan jadi telah mengarahkan. Jadi ketika panas yang kuat atau panas yang tinggi telah mengarahkan atau telah mengenakan gitu ya sebuah pasir silika atau pada pasir silika maksud saya kaca itu mulai terbentuk kan nggak enak. Bedakan dengan ketika yang alfa kita masukkan di titik-titik jadinya ketika panas yang tinggi didekatkan atau diarahkan atau dikenakan gitu ya pada pasir silika, kaca mulai terbentuk. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo ya, teman-teman. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada became, itu verb 2 dari kata become. Nah, karena verb 2 berarti dia predikat, subjeknya adalah Ernest Hemingway. Nah, teman-teman hati-hati dengan keterangan waktu ya. Keterangan waktu itu sering sekali ditaruh di awal kalimat tanpa ada koma. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh. Intinya keterangan waktu dipindah ke depan tanpa koma tidak apa-apa, tidak masalah. Boleh. Gitu ya. Dan itu sering kalau di TOEFL yang asli dari ITS atau TOEFL resmi, teman-teman. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di setelah predikat yang membutuhkan objek, berarti ini tempatnya objek. Nah, sekali lagi, objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman.
Kalau yang alfa di situ ada as-nya itu jadi keterangan nanti. Karena preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lagi verb 1. Nanti predikatnya jadi double ya, atau pemborosan. Sedangkan yang delta ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Jadi tidak bisa. Fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan pada tahun 1954, Ernest Hemingway menjadi pemenang dari penghargaan Nobel dalam hal literatur atau di bidang literatur sastra gitu ya teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, delta, ada juga Bravo, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Nah, ini masalah khusus ya, teman-teman, atau bisa dibilang special case. Jadi kasus kasus unik gitu ya. Jadi memang di dalam bahasa Inggris atau di dalam soal struktur TOEFL itu ada beberapa kata kerja yang membutuhkan dua objek atau istilahnya adalah ditransitif, teman-teman. Nanti saya kirimkan di grup ya setelah apa namanya? Kelas daftar dari kata kerja apa aja yang membutuhkan dua objek di soal struktur TOEFL atau koleksi saya lah selama saya tes, entah itu yang resmi atau yang prediksi. Nah, kasusnya di sini adalah kata kerja makes, teman-teman. Makes yang artinya menjadikan itu membutuhkan dua objek. Oke? Nah, jadi di sini setelahnya makes sudah ada satu objek yaitu the bumblebee bats atau kelelawar bumblebee. Nah, di setelahnya ini harus ada objek satu lagi. Gitu ya. Nah, jadi ABCD yang objek lagi itu adalah yang delta. Kalau yang alfa itu ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi double, teman-teman. Sedangkan di situ tidak ada conjunction sama sekali. Kalau yang bravo, as itu preposisi. Nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi objek. Sedangkan make itu membutuhkan dua objek. Yang artinya menjadikan ya, karena make itu banyak artinya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction. Nah, jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, their 10 gram size makes the bumblebee bats the smallest mammals by weight. Kalau diartikan, ukurannya yang berbobot 10 gram menjadikan kelelawar-kelelawar bumblebee mamalia-mamalia terkecil secara berat badan atau secara bobot seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada juga yang Delta, ada juga yang Alpha. Oke, kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata influences, artinya mempengaruhi. Subjeknya adalah, nah hati-hati teman-teman. Growth mindsets di sini ini bukan subjek. Karena dia jamak, ada S-nya. Sedangkan kalau misalkan subjeknya jamak, predikatnya tidak boleh pakai S. Nah, S itu salah satu aja, gitu ya. Nah, karena subjek itu, sorry, karena kata benda, ini kan kata benda ya, growth mindset, teman-teman. Itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Karena dia bukan subjek, berarti dia adalah objek. Nah, sedangkan kita di sini masih kehilangan subjek. Nah, subjek kok punya objek ini bagaimana gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ada kata kerja itu boleh kita rubah menjadi subjek.
namanya adalah gerund tadi, teman-teman. Nah, bentuknya gerund itu adalah verb ing. Dan gerund itu adalah kata kerja, maksud saya gerund itu kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi tugas kita di sini mencarikan verb ing atau istilahnya gerund tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Yang alpha kenapa salah? Karena dia verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Oke, nah predikatnya nanti ada dua. Sedangkan predikat juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi salahnya ada dua, teman-teman. Atau kesalahan kalau kita masukkan yang alpha nanti ada dua. Yang pertama, predikat kok ditaruh di depan, nggak bisa ya. Yang kedua, predikatnya nanti double atau pemborosan. Kalau yang bravo, nah sama dengan yang alpha. Selain predikat, teman-teman, yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat adalah conjunction fanboys. Materi kita kemarin tentang conjunction. Gitu ya. Jadi conjunction fanboys itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Kalau conjunction yang selain fanboys malah boleh, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita butuh conjunction tapi seperti itu. Kalau yang delta develop di sini verb 2 karena di situ ada objeknya ya. Jadi ini bukan verb 3 tapi verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sekali lagi, predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Dan di soal sudah ada predikat, kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nanti predikatnya double. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, developing growth mindsets influences resilience and adaptability to challenges. Kalau diartikan, memunculkan atau menumbuhkan cara berpikir maju gitu ya. Growth mindset itu kalau saya nggak salah artinya pola pikir yang berkembang gitu. Itu mempengaruhi resilience itu kekuatan. Maksudnya kekuatan itu daya tahan gitu teman-teman. Dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan seperti itu. Atau membangun, ternyata saya lupa di situ sudah saya cek. Jadi membangun pola pikir yang tumbuh gitu ya, itu mempengaruhi daya tahan dan juga ada kemampuan beradaptasi terhadap tantangan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada revolutionized, karena ada objeknya ya, yaitu electronics, berarti itu verb 2, predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the invention. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik itu terletak di tengah-tengah dua koma. Ini apositif, teman-teman. Gitu ya. Atau kita cek satu-satu. Yang alfa, nah made ini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara mengetahuinya ada objeknya atau tidak. Karena make itu butuh objek, teman-teman. Setelah titik-titik tidak ada objeknya. Otomatis made ini dia verb 3, bukan verb 2. Nah, karena kita memang tidak butuh predikat, jadi kemungkinan yang alfa ini bisa jadi jawaban. Gitu ya. Kita tahan dulu yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo ada auxiliary verb, nah itu nanti jadi predikat. Sedangkan di soal kita tidak membutuhkan predikat, teman-teman. Karena nanti predikatnya double ya. Apalagi subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Atau gini, kalau teman-teman misalkan menemukan ada titik-titik, sebelumnya pas itu ada koma, kemudian sebelumnya koma ini tidak ada koma lagi. Tidak mungkin di sini adalah predikat. Gitu ya, teman-teman. Terutama kalau nggak ada fanboys itu nggak bisa di sini tiba-tiba predikat nggak bisa. Karena predikat itu kan sebelumnya ada subjeknya, harus ada subjeknya. Dan subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu made-nya verb 2 ya, karena di situ ada objeknya yaitu it. Otomatis made ini adalah predikat karena verb 2 dan kita tidak butuh predikat lagi.
Oke. Kalau yang delta, nah making itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Dan kita tadi kan tidak butuh predikat ya. Cuman yang delta ini dia verb ing, berarti dia aktif. Kalau aktif harus ada objeknya, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the invention of the transistor by Bell Labs made in 1947 revolutionized electronics. Kalau diartikan kurang lebih, penemuan dari transistor oleh Bell Labs yang dibuat di tahun 1947 itu merevolusioner alat-alat elektronik. Seperti itu, teman-teman. Tidak masalah, kita coba lagi ke nomor berikutnya ya. Jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Kita cek bersama ya. Cari dulu predikat seperti biasa. Di situ ada were, subjeknya adalah Egyptian hieroglyphs. Kemudian, nah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Nah berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Kita cari A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik. Kalau yang alfa, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi sorry, carve ini bukan predikat ya, maaf teman-teman. Karena dia verb 3, karena tidak ada objeknya. Padahal, carve itu artinya mengukir, dia butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, berarti dia verb 3. Jadi yang alfa nggak bisa karena ada subjek lagi. Kalau yang Bravo carve them, nah itu carve-nya berarti verb 2 ya teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah kita nggak bisa masukkan predikat lagi di sini karena tidak ada conjunction sama sekali. Minimal fanboys di situ kan di antara were sama carve-nya ini nggak ada. Jadi nggak ada yang menghubungkan. Otomatis yang Bravo tidak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie carve ini verb 3. Nah jadi kemungkinan yang Charlie kalau dimasukkan ke sini karena tidak ada objeknya ya, berarti kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang delta ada the-nya, the carving itu, nah ada conjunction juga teman-teman ya. Which itu kan conjunction gitu ya. Nah ada subjek, ada conjunction, tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Nah jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, Egyptian hieroglyphs were a formal writing system using pictorial symbols carved in stone or written on papyrus. Jadi kalau diartikan kurang lebih hieroglyphs atau tulisan-tulisannya Mesir yang kayak gini ya, teman-teman, merupakan sejenis sistem tulisan formal yang menggunakan simbol-simbol gambar yang diukir di batu-batu atau ditulis di papirus. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada expanded. Di situ ada verb 2 ya, karena ada objeknya, teman-teman. Nah, karena ada objeknya berarti dia verb 2, subjeknya adalah the long term study. Study di sini kata benda artinya penelitian. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Ya kan? Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tidak ada juga predikat lagi. Nah, predikatnya cuma satu. Berarti kalimat sudah lengkap.
Di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja kendak, artinya melakukan. Yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik tidak ada objeknya, dia langsung nabrak preposisi by. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, kita harus rubah menjadi pasif. Dan kita tidak butuh predikat ya, berarti cari kata kerja yang pasif tapi bukan predikat. Berarti bentuknya cuma satu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Gitu ya. Ini verb 3 karena tidak ada objeknya, teman-teman. Oke, ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, berarti itu verb 3 atau pasif. Sedangkan yang bravo itu dia conducting verb ing. Tidak ada objeknya, nggak bisa. Sedangkan verb ing itu kan aktif. Aktif itu butuh objek karena dia conduct, artinya melakukan butuh objek. Gitu ya, tapi nggak ada objeknya. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie jelas itu adalah predikat karena auxiliary verb. Predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat ya, teman-teman. Dan juga di soal sudah ada predikat, jadi kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nah, kalau yang delta di situ ada predikat, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi yang delta nggak bisa. Jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, conducted by Jane Goodall, Goodall atau Godel ya bacanya ini teman-teman. The long-term study of chimpanzees in the wild expanded our knowledge of primate behavior. Jadi dilakukan oleh Jane Goodall penelitian jangka panjang mengenai simpanse di alam liar itu mengembangkan atau memperluas wawasan kita mengenai tingkah laku primata seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, terakhir ya, nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, ada jawaban bravo. Oke, kita cek bareng ya. Ada juga alpha. Oke, oh sorry, yang alpha yang tadi maaf, teman-teman. Berarti bravo atau delta. Oke, kita cek bareng, cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat ya. Dan karena titik-titik di awal dan sebelumnya predikat itu harus ada subjeknya, artinya kita juga kehilangan subjek di sini. Nah, cari A, B, C, D yang subjek sama predikat. Yang alfa nggak bisa ya, teman-teman. Predikat itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Alias sebelumnya predikat harus ada subjeknya. Jadi yang alfa nggak bisa karena tidak ada subjeknya. Mana ini teman-teman? Nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada subjek significant advancements. Predikatnya have been achieved. Jadi kemungkinan yang bravo bisa kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek significant advancements. Predikatnya have been achieved tapi ada kata hubung atau conjunction. Kita tidak butuh kata hubung kalau subjek predikat di dalam kalimatnya nanti itu cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta sama kayak yang Charlie, ada conjunction when, padahal subjek sama predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Materi kita kemarin ya, ya sudah berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, significant advancements have been achieved in artificial intelligence, enabling machines to perform complex tasks and to learn from experience. Jadi kalau diartikan kurang lebih kemajuan-kemajuan signifikan telah dicapai dalam bidang kecerdasan buatan yang membuat gitu ya mesin-mesin itu bisa melakukan kinerja-kinerja yang kompleks dan untuk belajar dari pengalaman. Maksudnya mesin-mesin itu bisa belajar dari pengalaman seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja, lebih tepatnya membedakan aktif sama pasif.
Sebelum teman-teman bisa memahami aktif atau pasif, teman-teman harus bisa dulu menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Gitu ya. Atau dengan mengartikan tadi, teman-teman. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada yang pengen bertanya, boleh ditanyakan dulu. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu ya, teman-teman, sambil saya absen dulu. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen bertanya mengenai materi hari ini, teman-teman. Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, japri aja ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Baik, terima kasih atas kehadiran hari ini. I'll see you again next time, guys. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.